Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Angelina. Saya dari kelas 10 akan menjelaskan tentang peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu. Baik, di materi kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah peningkatan kadar CO2, yang kedua adalah proses terjadinya efek ya, dan ketiga adalah anomali efek rumah kaca. Baik, berikut adalah pembahasan singkat dari poin yang pertama, yaitu peningkatan kadar CO2. Saat ini, emisi karbon diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan fosil, limbah industri, hingga emisi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Tingginya emisi karbon ini juga ditenggarai menjadi penyebab utama perubahan iklim loh, dan peningkatan suhu global. Menurut data Badan Penerbangan dan Antartika Amerika Serikat yang lebih dikenal NASA, tingkat konsentrasi karbon dioksida CO2 di atmosfer global sudah mencapai rata-rata 417,6 part per million atau disingkat menjadi ppm pada Mei 2022. Dan menurut NASA, konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini bahkan sudah meningkat sekitar 50% dibanding awal era industri tahun 1750. Sedangkan menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau yang lebih disingkat menjadi WMP, kadar konsentrasi gas karbon dioksida CO2 di atmosfer mencapai rekor tertinggi pada tahun 2016. Jumlah konsentrasi gas CO2 mencapai rekor tertinggi dalam 800.000 tahun. Peningkatan kadar CO2 dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi dan dapat memicu perubahan iklim serta bencana alam. Baik, lanjutkan materi yang kedua, yaitu proses terjadinya efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses, misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju, atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca, bagian dipantulkan keluar atmosfer. Sementara sebagian lainnya diperangkat di dalam rumah kaca mengakibatkan naiknya suhu. Adapun contoh sederhananya, bayangkan ketika Anda berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobil Anda dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya diperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Berikut adalah penjelasan saat proses terjadinya efek rumah kaca. Poin pertama, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya, dan merupakan reaksi alami industri. Poin kedua, apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas partikelnya, akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Lalu energi-energi yang memantul lagi ke bumi diantaranya sebagai 25% dipantulkan awan dan partikel lainnya, 25% terserap awan, 45% terserap permukaan bumi, dan 10% dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Nah, materi yang terakhir adalah anomali efek rumah kaca. Pasti anomali efek rumah kaca menurut KBBI. Simak penjelasan. Menurut KBBI, pengertian anomali adalah ketidaknormalan penyimpangan dari norma atau kelainan. Anomali efek rumah kaca terjadi jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan. Peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Jadi, temperatur yang dihasilkan oleh emisi gelombang panas gas rumah kaca terhadap bumi telah meningkat. Temperatur bumi sebesar 0,6 derajat Celcius sampai dengan 0,9 derajat Celcius. Wah, sangat disayangi sekali ya teman-teman. Ayo kita sama-sama kurangi jumlah gas rumah kaca pada atmosfer agar mengurangi peningkatan suhu bumi yang akan terjadi secara tidak wajar. Nah teman-teman, jadi apa saja sih gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca?
Ada 5 poin gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca. Yang pertama, uap air yang mempunyai kadar 36-70%. Berikut adalah gambar rasio uap air campuran dan pergerakan. Yang kedua, karbon dioksida mempunyai kadar 9-26%. Berikut adalah gambar konsentrasi karbon dioksida. Dan yang ketiga, metana yang mempunyai kadar 4-9%. Yang keempat, nitrogen oksida. Nah, dan yang terakhir adalah gas lainnya. Sekian materi singkat dari saya. Saya Melindrina, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.